Kalau orang bikin konten biasanya enaknya kerja jadi freelancer. Wah, kalau gue jangan harap. Lo kira kerja freelancer enak, bebas. Kerja di kantor diatur 8 jam sehari. Lo jadi freelancer, lo kerja 24 jam. Di kantor gaji segitu-segitu aja, nggak bisa financial freedom. Lo jadi freelancer, nggak ada project, nggak dibayar, nggak ada duit. Di freelancer enak, kerja di mana aja. Itu yang ditunjukin mereka. Si saya ngedekem di kamar sampai kena mentalnya. Dan diambil negatifnya, ambil positifnya ya. Poin pertama, sekalipun jadi freelancer harus tetap bisa ngatur waktu. Ya walaupun kadang klien ngontek jam 2 malam, tapi ya udah lah ya. Poin kedua, jadi freelancer harus bisa ngatur duit. Nabung tuh paling penting. Lo kalau misalnya ribet invest ya nabung lah ya. Dan juga harus mikir passive income begitu. Ya at least jualan aset lah. Poin ketiga, sekali-kali keluar jalan. Otak juga butuh di refresh, bos. Gue di belakang. Oke. Combo. Bro, lu nggak mau kerja gitu? Tenang. Semua orang tuh punya startnya masing-masing. Hidup ini bukan perlombaan. Ya gue nggak ngajakin lomba juga sih sebenarnya, cuma kayak tiap hari lu ngopi, ngegame, kayak lu nggak mau kerja gitu. Biar apa? Biar hustle gitu, biar kelihatan kayak kerja keras gitu. Ya enggak. Menurut gue nggak sehat aja hidup kayak begini. Kayak lu udah gede, bokap nyokap lu udah tua. Ya lagian gue kayak gini, gue nyakitin siapa sih? Gue nggak jahat, gue nggak korupsi, gue nggak ngerugiin orang lain. Ya nggak? Berarti standar lu nggak ngerugiin orang lain ya? Iya dong. Terus kenapa lu ngerugiin diri lu sendiri? Maksudnya gimana tuh? Waktu, tenaga yang lu keluarin selama ini, duit yang lu pakai, duit bokap lu sih. Oke juga ya. Ya lah, meeting ini bentar lagi gue. Ya, that's completely their fault. Gua jobless tuh gara-gara gua gak dikasih kerjaan sama pemerintah. Gua jobless nih gara-gara gua gak diperhatiin sama pemerintah. Well, yes sweetheart, they don't really care about you. They're not even good at doing their job. Atau sekarang kita bisa ngambil kaca dan lihat ke diri kita sendiri. Apa sih yang bisa kita lakuin? Apa sih value dari diri kita? Apa yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat? Dan gua gak sedang membahas self-blame. The idea of beating yourself up just because you failed is nonsense to me. Tapi introspeksi penting. Introspeksi itu bakal bantu diri lo sendiri buat evaluasi, buat tahu di mana lo bagusnya, di mana enggaknya, di mana cocoknya. And for God's sake, stop complaining. It's not gonna work out. Yeah, but I've said it on my previous video. Blaming someone else because we failed is way easier than admitting it. So, kalian tahu nggak gimana cara RAM bekerja? Random Access Memory alias RAM adalah sebuah komponen kecil di PC, smartphone, dan sebagainya yang berfungsi menjadi jembatan bagi prosesor saat akan mengakses sesuatu dari hard drive. Cara kerjanya gini, anggap aja wadah ini adalah hard drive, mangkuk ini prosesor, dan gelas kecil ini RAM. Air yang ada di dalam wadah ini adalah data yang mau diakses si prosesor. Kalau gelas kecil ini cuma ada satu, proses mindahin air pasti bakal lama. Tapi kalau ada banyak, maka prosesnya pasti lebih cepat. Itulah kenapa kapasitas RAM penting banget untuk memperlancar kegiatan multitasking kita. Sekarang mari kita analogikan ini dalam kehidupan nyata. Bayangin kalau seseorang membutuhkan dana sebesar 100 juta rupiah untuk biaya operasi. Kalau bayar sendiri, lumayan tuh 100 juta. Kalau dibayar berdua, masih mahal 50 juta. Gimana kalau yang bayar 500 ribu orang? Hasilnya, setiap orang hanya perlu mengeluarkan 200 perak untuk membantu biaya operasi tersebut. Di sini, hadirlah Kita Bisa Saling Jaga. Kita Bisa Saling Jaga adalah sebuah platform dari kitabisa.com yang ngasih kita kesempatan untuk patungan ngebantu orang-orang yang nggak seberuntung kita. Bedanya, selain cuma patungan ngebantu, di suatu waktu kita bisa mengajukan bantuan jika membutuhkan. Karena di Saling Jaga ada sistem keanggotaan, dan untuk bergabung menjadi anggota, kita hanya perlu mengeluarkan biaya minimal Rp10.000 untuk mulai patungan. Bantuan yang diberikan adalah bantuan dalam bentuk tunai. Contohnya kalau kita lagi karantina karena kita positif COVID, kita bisa dapat bantuan sebesar 5 juta rupiah. Ada juga bantuan untuk penyakit kritis hingga sebesar 100 juta rupiah. Gue ikutan campaign ini karena gue sadar sebagai seorang freelancer, banyak dari kita yang nggak punya health protection. Dan ini adalah kesempatan yang baik untuk kita menjaga, dijaga, dan saling menjaga. Silakan gabung di aplikasi Kita Bisa Saling Jaga atau klik link di sini. See you on the next video. Hopefully.